Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hovifah dengan NIM 118220055. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fikih 2 yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Miskari LC MHI. Langsung saja ke kelompok pertama, yaitu memahami dan menjelaskan ijtihad dan mustahid. Ijtihad adalah penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dasar hukum ijtihad yaitu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Macam-macam ijtihad diantaranya yaitu ada ijma, qiyas, ihtisyan, syudud, jariyah, masalah mursalah, urf, istihab. Mustahid adalah orang yang beristihad. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mustahid adalah yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu baligh, yang ketiga yaitu berakal, dan yang keempat yaitu adil. Pada era modern, ijtihad dapat melakukan 3 cara, yaitu ijtihad intiqai atau ijtihad tarjih, ijtihad insyar'i atau ijtihad ibtidai, dan yang terakhir yaitu ijtihad komparasi. Contoh ijtihad dalam hukum bisnis syariah yaitu akad mudharabah, suatu akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad itu dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. Adapun makalah yang kedua yaitu memahami dan menjelaskan hak Allah dan hak adami. Yang pertama yaitu pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Kemaslahatan umum itu disandarkan kepada Allah karena agung esensi dan manfaatnya yang bersifat universal. Artinya, ia merupakan hak bagi seluruh masyarakat. Itulah sebabnya hak Allah ini disebut hak masyarakat karena tujuannya untuk memberikan manfaat kepada umat manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu tujuan hak Allah. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah diantaranya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga yaitu pengertian hak adami. Hak adami yaitu hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia yang bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga anak, dan menjaga harta, mewujudkan keamanan, menumpus kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Adapun tujuan dari hak adami yaitu hak adami yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia yang bersifat umum seperti menjaga kesehatan, menjaga anak, dan menjaga harta, mewujudkan keamanan, menumpus kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Yang terakhir ataupun yang yaitu pembagian taklid. Pembagian taklid di sini ada 2. Yang pertama yaitu taklid yang diperbolehkan. Yang pertama taklid yang diperbolehkan yaitu seperti taklid saksi, yang kedua yaitu taklid mutlak. Adapun yang kedua taklid yang dilarang seperti taklid makdi, yang kedua yaitu taklid jamid. Pembagian taklid yaitu takdik yang diperbolehkan, yakni yang mengambil yang ringan di antara pendapat-pendapat yang mustahid atau mazhab dan beberapa masalah yang berbeda-beda. Misalnya seorang wudhu tanpa niat. Yang kedua yaitu takdik yang tidak dibolehkan, seperti mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mustahid dalam satu masalah. Misalnya seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut mazhab Abu Hanifah dan tanpa memakai 2 saksi menurut mazhab Imam Maliki. Adapun makalah selanjutnya yaitu dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Pengertian dalalah yaitu adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami suatu yang disebutkan. Pertama disebutkan madlul, yang ditunjuk. Dalam hubungan dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil, yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Adapun macam-macam dalil menurut ulama Hanafiyah
Ulama menggolongkan sebagai dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah lathiyah dan dalalah gairo lathiyah. Dan yang dibahas kali ini adalah dalalah lathiyah. Dalalah lathiyah adalah petunjuk atau bentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada suatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dalam petunjuknya pada suatu makna, Abu Hanifah membaginya dalam 4 macam, yaitu ibratu al-nas. Dalalah ibarat yang disebut sebagai ibarat nas ialah lafaz petunjuk kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu ahli maupun untuk arti tabi'i, dan itu makna memang dikehendaki oleh saikul kalam, rangkai pembicaraan, baik maksud asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tapi tidak disebutkan dalam nas. Yang kedua yaitu isyaratul al-nas. Dalam isyaratul nas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipenuhi dengan jalan pengambilan kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibratul nas. Adapun menurut Abu Zahra adalah suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz, dari kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan atau ibarat, dan bukan dari ungkapan itu sendiri dengan kata lain menyimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibratul nas. Maksudnya adalah memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa yang ditulis itu benar sesuai kehendak yang mengklaimnya. Yang ketiga yaitu dalalatu al-nas. Dalalatun an-nas juga disebut mafhum muwafaqah, di samping disebut pun dalalah aula. Sebagian fuqaha menyebutkan kias jali. Dilalatul nas adalah pengertian secara empiris tentang suatu hukum lainnya yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit ibratun nas karena adanya penyebab faktor yang sama. Terkadang dalalah tersebut dapat langsung diketahui dari suatu lafaz baik oleh yang ahli maupun tidak. Yang keempat yaitu iktidahul al-nas. Menurut zahir ungkapan ayat tersebut, terasa ada yang kurang karena bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karena disarankan perlu memunculkan sesuatu kata agar diungkapkan dalam ayat ini menjadi benar. Kata yang perlu memunculkan adalah penduduk sebelum kata kampung yang dapat ditanya dalam memberikan jawaban. Selain itu dapat dianggap perlu memunculkan kata orang-orang sebelum atau kafilah, sehingga menjadi orang-orang adalah kafilah yang memungkinkan memberikan jawaban. Yang terakhir yaitu kehujahan dari dalalah. 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi khususnya adalah dalalah taqdiyah, dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan itu di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah-dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat eksplisit yang paling kuat, dalalah tingkat yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkat dalalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalalah al-ibarah, yang kedua yaitu dalalah al-isyarah, yang ketiga yaitu dalalah an-nas, yang keempat yaitu dalalah al-i'tiqad. Dengan urutan-urutan ini makna apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti dipahami dengan dalalah yang satu dengan yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan adalah lebih kuat. Jadi arti dipahami dengan isyatun nas didahulukan dari arti yang dipahami dengan dalalah yang lainnya. Lanjut ke kelompok 4 yaitu pengertian mantuk dan mafhum. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata nathaka yang bermakna terucap. Mathuk
adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qadhan yang menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi-materi huruf-huruf yang diucapkan, sebagaimana contoh mantuk pada surah Al-Am 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tapi barang siapa terpaksa dan bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Umam dan Aminuddin mereka menjelaskan di ayat di atas dapat dipahami bahwa mantuknya adalah haram memakan darah yang mengalir. Selain itu, adapun pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mafhum sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya Al-Hikam fi Usul Al-Hakam adalah makna yang dipahami oleh lafadz bukan menurut yang dibicarakan. Al-Juwaini mendefinisikan mafhum dengan pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafadz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum terbagi dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutabakoh atau kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Adapun macam-macam mantuk, para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam: nas, zahir, dan muawwal. Nas yaitu tidak mengandung kemungkinan atau takwil pengalihan makna. Kemudian mantuk terbagi kepada 2, sarih dan khairus sarih. Mantuk sarih adalah petunjuk lafadz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja. Sedangkan mantuk ghairus sarih adalah petunjuk lafadz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak dipisahkan dari mantuk. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa mantuk ghairus sarih terbagi kepada 2 macam. Yang pertama yaitu penunjukan itu dimaksud oleh pembicara. Yang kedua yaitu penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara. Adapun macam-macam mafhum muwafaqah, jadi mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam yang pertama yaitu fahwa kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Yang kedua yaitu lahnal kitab, yaitu apabila tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Yang terakhir yaitu poin al-wasih, al-qoyah, al-syarat, al-adad, al-laqab. Dalam pengertian mafhum mukhalafah ini diringkas menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-gayah, dan mafhum al-hadad. Mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan atau taksiyah dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas, dan negatif atau manfi bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua yaitu mafhum al-wasit atau sifat, yaitu penetapan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi qad dengan sifat yang terdapat dalam lafadz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut.
Yang ketiga yaitu mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat yaitu mafhum al-gayah, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas atau gayah bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mafhum al-adat, ialah petunjuk suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan sejumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafadzkan dalam nas. Adapun yang poin E yaitu syarat mafhum mukhalafah. Ulama membolehkan berhujjah dengan mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat yang menggunakan mafhum mukhalafah sebagai hujjah. Syarat tersebut yaitu mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk ataupun mafhum muwafaqah. Yang kedua yaitu yang disebutkan hanya kata-kata yang kasar. Mafhum mukhalafahnya boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang ketiga yaitu yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang keempat yaitu yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang kelima yaitu yang disebut mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Lanjut kepada kelompok 5 yaitu mantuk dan pembagiannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjuk oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuk itu dibedakan berupa nas dan zahir. Nas adalah lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Zahir adalah suatu perkara yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Dilalat al-mantuk dibagi menjadi dua, yaitu mantuk sarih dan mantuk gairu sarih. Yang pertama yaitu mantuk sarih menurut Wahab Juhaili, yang mengandung dengan mantuk sarih ialah menunjukkan lafaz nas yang jelas secara langsung tercakup pada ungkapan lafaz nas. Yang kedua yaitu mantuk gairu sarih. Mantuk gairu sarih ialah menunjukkan lafaz nas yang tidak jelas. Poin B yaitu mafhum dan pembagiannya. Mafhum secara bahasa adalah suatu yang dipahami oleh suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafaz atau mafhum muwafaqah, atau pengertian kebalikan dari pengertian lafaz yang diucapkan atau mafhum mukhalafah. Mafhum dapat dibagi kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis itu sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Yang kedua yaitu hukum mukhalafah adalah pengertian yang dipahami dari berbeda ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi atau meniadakan. Oleh karena itu, hal ini yang dipahami oleh suatu kebalikan daripada bunyi lafaz yang diucapkan. Kehujahannya adalah mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafaznya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekadar untuk menyebutkan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi suatu, mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Karena itu dalam hal ini tidak dapat diberikan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukan. Kelompok yang terakhir yaitu pengertian ad-dohir. Secara bahasa, ad-dohir berasal dari kata dahara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir. Dohir menurut istilah ahli usul fikih adalah suatu yang dimaksudkan ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor lain.
bukan tujuan asal dari susunan katanya yang mungkin untuk ditakwil. Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa ad-dhahir adalah suatu pendapat lain diungkapkan oleh asarksi, yakni dalam arti suatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengarannya itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Dari definisi tersebut tampak jelas bahwa untuk memahami dhahir itu tidak bergantung pada petunjuk lain, tetapi diambil langsung dari rumusan lafaz itu sendiri. Akan tetapi lafaz itu tetap mempunyai kemungkinan lain. Pengertian an-nas. Menurut bahasa, nas berarti raftu asyiqoh, atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu dalam mimbar nas itu sering disebut manasahat. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas sebagai berikut. Yang pertama yaitu ad-dabusi, suatu lafaz yang makna lebih jelas daripada dhahir bila ia dibandingkan dengan lafaz dhahir. Yang kedua yaitu al-basdawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz dhahir yang diambil dari si pembicara, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbulnya dari pembicaraan itu sendiri yang diketahui oleh karinah. Hukum lafaz nas sama dengan lafaz dhahir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya sepanjang tidak dalil yang mewakilkan, mentaksis atau menasahnya. Pengertian al-musaffah. Pengertian al-musaffar menurut istilah ahli usul fikih, al-musaffar adalah nas dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil, antara lain karena bentuk nas itu sendiri telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Dilalah musaffar wajib diamalkan secara qat'i sepanjang tidak ada dalil yang menaskannya. Lafaz musaffar tidak mungkin dipalingkan artinya dan zahirnya karena tidak mungkin ditakwil dan ditaksis, melainkan hanya bisa menasak dan diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Dilalah musaffar lebih kuat daripada dilalah zahir dan dilalah nas. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara dilalah musaffar dengan dilalah nas, maka dilalah musaffar harus didahulukan. Pengertian muhakkam. Muhakkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah telah tegas atau jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, taksis dan menakar meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada setelah Nabi. Lafaz muhakkam apabila lafaz khas tidak bisa ditakwil dengan arti lain, dan apabila lafaznya mu'am tidak bisa ditaksis dengan makna khas karena maknanya sudah jelas atau tegas, tidak mempunyai kemungkinan lain sehubungan dengan lafaz mukham itu tidak bisa dinaskan, maka mukham itu menjadi dua, ada mukham zat dan mukham ghairu zat. Dalalah mukham wajib diamalkan secara qat'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asal, tidak boleh dihapus. Oleh karena itu dilalah muhkam lebih kuat daripada seluruh macam dalalah lainnya. Dengan sendirinya apabila terjadi pertentangan dengan macam dalil-dalil di atas, maka yang didahulukan adalah dilalah mukham. Kegunaan pengaruh tersebut dapat dirasakan apabila terjadi pertentangan antara petunjuk macam-macam lafaz tersebut. Contoh dalam hal ini yang pertama yaitu pertentangan antara zahir dan nas, yang kedua yaitu pertentangan antara mukham dengan nas, yang ketiga yaitu pertentangan antara musaffar dan muhakkam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Khofifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.